Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan hidayah dan inayahnya, sehingga di malam hari ini kita kembali bertemu di majelis ilmu kita. Mari kita awali masuk dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Ashir, asal yang ke-10, fi khuluqis sakhai wal karami, menerangkan akhlak dermawan, sakwa sama karom, orangnya karim, rajulun karim, artinya orang yang dermawan. Jadi fi khuluqis sakhai wal karim wal karami, menerangkan akhlak dermawan. Dermawan berarti senang memberi. Kalau senang diberi mah banyak ya. Ini senang memberi, jadi hobinya itu memberi ya, baik dia punya banyak, punya sedikit, pengennya berbagi. Nah, ini yang kita ingin bangun ya, karena ketika dia berbagi, memberi kepada orang lain, sesungguhnya hakikatnya itu dia menyimpan untuk dirinya sendiri ya. Nanti ada kisahnya ya. Justru yang disimpan itu yang justru bukan miliknya, yang diberikan itulah yang tersimpan untuk dirinya ya. Sehingga memang perlu kecerdasan ya dalam memandang harta kita dan bagaimana menggunakannya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakha'u ya, as-sakha' artinya dermawan ya. Dermawan itu khuluqul muslim, akhlaknya orang Islam. Berarti kalau kita orang Islam mestinya itu dermawan ya. Kalau tidak dermawan berarti ada yang gak beres di hati kita ya. Jadi aslinya orang Islam itu dermawan ya, kalau Islamnya benar ya. Mungkin yang tidak dermawan itu kurang memahami, kurang menghayati, atau hatinya dijajah oleh hawa nafsu ya, dikuasai oleh nafsu, sehingga muncullah sifat kebalikannya, yaitu pelit, gigil. Wal karamu syimatuhu ya, sebenarnya sama aja ya. Jadi ini ya, dermawan itu akhlak seorang muslim, dan karom dermawan juga itu syimatuhu, karakternya ya. Jadi akhlak dan karakter. Yang namanya akhlak dan karakter berarti sudah melekat ya. Jadi kalau hanya sekali memberi besoknya enggak lagi ya, berarti itu hanya kebetulan ya. Tapi kalau udah akhlak itu udah memang bawaannya begitu, kebiasaannya begitu. Jadi sudah melekat, melembaga dalam hatinya, inginnya hasil ya. Wal muslim, dan seorang muslim la yakunu syahihan wala bakhilan. Ini dua kata yang sama juga ya. Mungkin kalau diteliti mungkin ada bedanya, tapi secara umum sama. Syahih, bakhil, artinya bakhil, pelit, medit, koret ya, itu kita bahasa kita banyak ya. Bakhil oke. Jadi seorang muslim itu pantang hatinya itu pelit atau bakhil. Kenapa
Kenapa? Asyuhu wal bukhlu khuluqani damimani. Karena pelit dan bakhil itu dua akhlak yang tercela, damimani, yang tercela. Man sya'uhuma khobathun nafsi wa dhulmatul qalbi. Dan sumbernya, sumber akhlak yang buruk itu adalah jiwa yang kotor, ya, dan hati yang gelap, ya. Jadi hatinya bermasalah, gitu ya. Jiwanya bermasalah sehingga melahirkan sikap atau akhlak, attitude, yaitu pelit, ya. Jadi pelit, dermawan tempatnya di hati, pelit juga di hati. Jadi kalau yang muncul pelit berarti hatinya bermasalah, gitu ya. Wal muslim, dan seorang muslim diimani dengan imannya, wa amalihi, dan amalnya soleh yang soleh. Dengan iman dan amalnya yang soleh, nafsuhu thahiratun, dengan iman dan amal solehnya mestinya, gitu ya, mestinya kalau itu normal dan sehat, ya, imannya bagus, amalnya juga bagus, ya, mestinya nafsuhu, jiwanya itu thahirah, menjadi suci. Jadi iman dan ibadah itu berpengaruh pada kejiwaannya menjadi suci, menjadi lembut, menjadi akhlaknya baik, ya. Wa qalbuhu musyrikun, dan hatinya musyrik. Kalau pakai qaf bagus, ya, tapi kalau pakai kaf musyrik, ya. Kalau pakai qaf musyrik itu artinya bersinar, ya, hatinya bersinar, ya. Jadi mestinya begitu, ya. Artinya kalau tidak begitu berarti ibadahnya perlu diperbaiki, gitu ya. Jadi ibadah yang benar itu akan melahirkan akhlak yang bagus. Salah satu akhlak itu adalah akhlak dermawan. Jadi kalau orang dermawan berarti perlu dibagusin lagi ibadahnya. Jadi iman, pernah saya katakan, ya, iman, ibadah, akhlak, ya, seperti pohon, ya, ya. Ini iman yang di bawahnya, ini permukaan tanah. Nah, ini adalah iman yang tidak kelihatan tapi sangat penting, ya. Nah, iman ini melahirkan atau menumbuhkan kelompok ibadah, ya. Ibadah yang pokok ini namanya ibadah wajib, pokoknya. Tapi ada cabang-cabangnya yang penting juga, ya. Nah, itu ibadah sunnah, ya. Sunnah. Jadi tentu ini dan ini tergantung ini, ya. Kalau imannya bagus, tumbuh pohon yang kuat, dan ini juga banyak cabang-cabangnya. Terus daun-daunnya juga rimbun, ya. Jadi tergantung pada akarnya, ya. Akarnya karena dia yang mengambil energi, ya, mengambil humus gizi, ya. Nah, semakin banyak akarnya menguat, maka ini semakin banyak yang diserap, ya, energinya kuat, sehingga menumbuhkan ibadah yang kuat. Nah, kalau ini bagus, ya, maka akan membuahkan buah yang renung banyak, ya, lebat, ya. Buah apa yang kata, ya, ya.
Nah, ini akhlak. Jadi akhlak itu buah dari ibadah. Kalau akhlaknya jelek, berarti ibadahnya perlu diperbaiki, gitu ya. Kalau ibadahnya jelek, berarti imannya perlu dikuatkan. Ya, kalau imannya lemah, biasanya ibadahnya juga lembek. Ya. Kalau terus lemah, makin lembek, makan lama-lama, ya imannya hilang, mati udah nggak ada pohonnya lagi. Baik ya. Jadi orang Islam dengan imannya, dengan amal soleh ibadah sama saja. Ya, ibadah atau amal soleh. Ya. Maka hatinya atau jiwanya suci dan hatinya bersinar. Ya. Wayatanafa ma'atorati nafsihi, maka dengan kesucian jiwanya itu tidak mungkin ya dia akan bertentangan ya wa isyraqi qalbihi, dan dengan hatinya yang bersinar, wasfus syuhi wal bukhli. Maka kalau jiwanya suci dan hatinya bersinar, maka nggak mungkin kemudian muncul akhlak yang jelek atau muncul sifat asyuh tadi, bakhil atau pelit. Ya. Jadi kalau hatinya sudah atau jiwanya sudah suci dan hatinya bersinar, maka yang muncul atau buahnya itu jadi yang enak-enak, yang bagus-bagus. Wala yakunul muslim sahihan wala bakilan, maka seorang muslim tidak akan menjadi seorang yang pelit dan tidak pula menjadi bakil, pelit atau bakil. Jadi memang nyambung. Ya. Kalau kita ingin memperbaiki akhlak, ya memperbaiki semuanya dari pakarnya, dari imannya. Ya. Iman melahirkan semangat untuk beribadah yang bagus akan berpengaruh pada akhlaknya, budi pekertinya menjadi lebih baik. Ya. Baik, lanjutkan. Wasyuhu, dan ulang-ulang ya, syuhu. Dan pelit itu wa ikana maradhan qalbiyan aman la yaslamu minhul bashar. Illa anna muslim imani wa amali sholih az-zakah was sholat yaqihi Allah ta'ala syarahadatil wa bil yaqud liyu'iddahu lil falah. Dan pelit itu kalau marodon kolbian aman la yasmu min bashar. Ya. Jadi pelit itu adalah marod apa marodnya? Penyakit. Ya. Penyakit hati yang umum menjangkiti manusia secara umum. Ya. Jadi secara umum memang penyakit ini menjangkiti siapapun, ya. Karena ketika hawa nafsu kita tidak dikendalikan, ya, itu diantaranya salah satu yang akan muncul adalah pelit, ya. Keinginan untuk memiliki harta, maka otomatis tiga ingin berkurang, ya. Hartanya itu untuk yang dikasih orang, apalagi yang sunnah, yang wajib aja dia sayang, ya. Sehingga ketika orang tidak dikuatkan imannya, maka yang tumbuh dalam hatinya itu adalah penyakit.
penyakit melit ya. Nah, para jemaat sekalian, kita baca malam hari ini baru pengantar ya. Nanti kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi ya, yang akan membimbing kita. Mari kita siapkan hati kita ya untuk siap menjadi orang yang dermawan ya. Karena Allah inginnya begitu ya. Yang harus kita yakini, dermawan itu tidak akan menyebabkan miskin atau fakir ya. Jadi jangan takut fakir, jangan takut miskin karena suka memberi. Tapi harus kita yakinkan, semakin banyak memberi, semakin banyak rezeki, insya Allah ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu ya. Setiap apa yang kamu infakkan, kamu berikan, maka Allah akan mengganti. Jadi tidak akan berkurang, akan diganti. Dan digantinya itu suka lebih ya. Karena kalau Allah ya mengganti nggak sama ya. Karena di ayat disampaikan la in syakartum la azidannakum. Aku tambah. Berarti nggak sama gantinya, ditambah. Jadi nggak akan miskin ya. Ini kita mau Ramadan ya, terus Lebaran. Setelah itu ada Lebaran kurban ya. Saya perhatikan ada teman-teman yang selalu korban ya. Mungkin juga ada korban di sini ya, yang jelas ya kita ya. Tapi di tempat kita ini kesadaran berkorbannya udah lumayan bagus ya. Nah, pertanyaannya ya, apakah orang yang selalu berkorban itu kemudian jadi jatuh miskin? Atau dibalik pertanyaan, apakah orang yang nggak pernah berkorban itu kemudian hartanya semakin melimpah-limpah uang dan nggak berkurang segitu? Nggak juga ya. Coba perhatikan, yang sayang nggak berkorban itu nggak kaya juga ya. Jadi ini mumpung masih agak lama ya, kita harus punya niat ya. Insya Allah kalau udah niat, Allah mudahkan ya, insya Allah. Tapi kalau niat saja enggak ya, nanti begitu dekat ya enggak ada ya. Emang nggak niat. Kalau niat kita sekarang dan sakit ya. Baik ya, ya itu contoh ya, contoh korban ya, atau termasuk yang baru pulang dari umroh sampai Budi ya. Nah, umroh ya, lebih banyak lagi umroh ya, haji ya, dan lain-lainnya ya. Baik ya, yang penting ini kita belajar pelan-pelan ya, bukan berarti saya yang paling bermakna ya, kita juga sama-sama ya. Kita ini sedang belajar kepada Allah dan Rasulnya, nanti akan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengingatkan kita ya. Jadi jangan sampai kita mensikapi atau memandang harta kita itu tidak sesuai sebagaimana yang Allah inginkan ya. Sebagai pemberi harta ya, Allah inginnya begini, kita begitu yang lain ya. Sehingga nanti perlu di evaluasi ya, cara pandangnya ya. Nanti kita ajar ya petunjuknya. Baik, illa anal muslim ya, secara umum memang pelit ini penyakit yang di mana-mana ya. Artinya kalau kita tidak berusaha untuk mengendalikan ya itu, maka tidak mustahil kita pun juga akan terjangkit penyakit itu. Kecuali seorang
muslim dengan imannya, nah iman ya. Wa amali soleh dan amal solehnya, kazaka seperti zakat, wa sholat dan sholat, yang dengan dan lain-lainnya. Jadi amal-amal ibadah kita yang benar, yang betul-betul kita lakukan dengan baik dan ikhlas karena Allah, maka Allah tidak hanya memberikan pahala, ya, tapi juga mengkondisikan hati kita, ya. Ini yaqihillahu ta'ala syarra hadzal waqi, ya. Maka dengan ibadah yang bagus yang kita lakukan, Allah akan menjaga hati kita dari penyakit yang sangat buruk ini, ya, dijaga. Nah, ini juga sekaligus kita minta, ya, di dalam doa-doa kita setelah sholat, ya, di antaranya adalah doa agar kita diberikan hati yang bersih, hati yang dermawan, dan dijauhkan dari bakhil, ya. Ada empat penyakit yang Nabi ajarkan untuk kita berlindung dari empat itu, ya. Mungkin sudah hafal, ya, cuma ini diingatkan supaya terus dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal. Banyak, ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. 6, ya. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. 8, ya. 8, ya, bukan 4, ya. Masuk 4 kelompok, ya. Nah, itu coba dibaca setiap sholat, karena kita kaitkan ya Allah dengan ibadah saya yang saya lakukan. Kalau nanti udah biasa ibadahnya dijadikan garansi atau apa gitu, ya. Ya, kalau di agama namanya tawasul. Ya Allah, dengan ibadah sholat saya, kalau udah biasa begitu, nanti sholatnya pasti bagus, karena akan dijadikan sebagai sebagai tawasul. Ya Allah, dengan ibadah saya, saya minta lindungi saya Allah dari penyakit-penyakit ini. 8, hammi wal hazan, ya, penyakit duka dan sedih. Ustaz, maaf. Apabila dermawannya ada sesuatu atau maksud gimana, Pak? Pertanyaan pertama, ya. Oh, ya. Keduanya, katanya ya kalau ilmunya semakin tinggi atau semakin bagus itu goyangannya makin kenceng gitu. Gimana, Pak Ustaz? Oh, iya. Maksud apa itu? Maksudnya kalau yang pertanyaan pertama, iya, maksudnya ada ya seperti pejabat-pejabat ya gitu lah. Kalau maksudnya disandarkan kepada manusia, kepada selain Allah, itu yang tidak ikhlas, ya. Ya, jadi mungkin untuk ada misalnya ada umroh politik ada, ya, jadi ada, atau ada zakat, ya, niatnya macam-macam, ya. Nah, ketika tidak karena Allah berarti ya nggak jadi amal, ya. Nah, yang karena Allah saja itu ada yang walaupun boleh, ya, menginginkan dengan amalnya itu untuk kepentingan dunia, gitu, ya. Misalnya saya beramal, saya bersedekah supaya Allah tambah rezeki saya, itu boleh juga, ya. Cuma kalau kita tiap hari mintanya itu aja, ya, itu terlalu pragmatis, ya. Jadi yang harus jangan dilupakan itu permintaan kita untuk akhirat, ya.
kita berinfak, hendaknya mohon kepada Allah untuk disimpankan pahala yang terbaik untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Ya. Gak apa-apa kalau kita ya mudah-mudahan juga dengan infak saya, rezeki saya ditambahkan dan dilipat gandakan. Boleh ya. Tapi kalau disandarkan kepada selain Allah untuk kepentingan-kepentingan untuk ria, untuk untuk kepentingan politik ya, untuk supaya dipilih ya, bagi-bagi ya, nomor dua ya, ya. Itu beda lagi. Yang kedua, semakin tinggi keimanan seseorang itu semakin kalau gambar pohon semakin akarnya kuat, semakin pohonnya besar dan semakin tinggi ya, maka tantangannya semakin kuat, anginnya semakin kencang ya. Dan memang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menguji keimanan kita. Kalau kita sudah naik tingkat, diuji lebih berat lagi. Naik tingkat, diuji lebih berat lagi. Naik tingkat, diuji lebih berat lagi, dan semakin tinggi makin berat. Maka kata Nabi, ujian yang paling berat adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, karena mereka berada dalam tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Tapi kalau kita hanya jadi rumput ya gak ada angin-angin yang berbahaya ya. Tapi kalau kita jadi pohon ya, nah jadi akan selalu ada ujiannya, dan semakin tinggi semakin besar ya. Wa liyu'iddahu lil falah ya. Allah kondisikan hatinya, dijauhkan dari penyakit ini supaya disiapkan orang itu memperoleh kemenangan atau keberuntungan ya. Wa yuhayyi'u lil fawzil ukhrawi, dan Allah siapkan untuk kemenangan dan kesuksesan akhirat ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, nah ini beberapa ayat dan juga hadis nanti ini terkait dengan terkait bagaimana kita mengelola harta kita. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Keluh kesah itu maksudnya serba tidak pas ya. Kalau hujan ya hujan, kalau panas panas. Ya kapan benernya ya. Jadi keluh kesah ya. Idza masau syarru jazua, apabila ditimpa keburukan, jazua dia putus asa ya. Dia putus asa, tidak sabar ya. Wa idza masal khairu manua, dan apabila diberikan kebaikan ya, kelebihan termasuk kekayaan, manua dia menahan, maksudnya ya tidak mau berbagi. Illa musallin, kecuali orang-orang yang sholat, yang sholatnya adalah alladzina hum ala sholatim daimun, orang yang sholatnya mereka itu daimun, kontinu ya, terus ya, dan bagus. Walladzina fi amalin haqqun ma'lum, dan orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang dimaklum, itu yang jelas ya, yang dijelas, yang dialokasikan, yang disisihkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi mereka tahu ya, bagian saya yang ini bukan. Apalagi ketika penghasilan kita sudah mencapai nisab, maka ada bagian dari harta kita itu bukan harta kita. Ya,
itu adalah Allah titipkan harta milik mustahiknya, ya 2,5%. Jadi ketika kita menerima gaji, katakanlah gaji kita yang sudah mencapai nisab, katakanlah 10 juta, ya udah berarti 10 juta 2,5%-nya adalah 250.000. 250.000. Tanya enggak? Enggak, kalau dibandingkan 10 juta ya sedikit. Kalau biarnya 250.000. Ya, Allah kasihnya 10 juta banyak, ya. Langsung sisihkan 250.000 ini bukan hak saya. Ini langsung sisihkan. Jangan dipakai-pakai yang lain, nanti habis nggak jadi zakat, ya. Makanya zakat profesi itu aslinya setahun sekali. Tapi saya sarankan dilaksanakannya setiap bulan, ya. Karena kalau dihitung setahun sekali nanti malah berat, ya. Karena jumlahnya jadi banyak dan uangnya kadang-kadang terpakai, ya. Jadi mendingan 10 juta 250 ini bukan punya saya, harus disalurkan sebagai zakat. Ini hakun maklum, ada hak yang tertentu yang sudah jelas, ya, alokasinya. Nah itu yang wajib begitu. Nah bagusnya walaupun gajinya hanya misalnya 4 juta, 5 juta yang belum wajib, ya, itu supaya memancing rezeki supaya lebih banyak dan akhirnya sampai satu nisab, maka walaupun belum sampai nisab potong juga 5 juta, berarti 11,5%-nya adalah 125.000. Wajib enggak, tapi ya untuk kita juga, ya memang tidak wajib itu, tapi untuk melatih, ya, hati kita, ya, karena itu juga kebutuhan kita, ya, untuk amal kita dan juga untuk memancing rezeki, ya. Ya Allah, nih saya udah siap nih memotong 2,5%. Ayo berikan yang lebih banyak supaya lebih banyak yang bisa saya infakkan. Ya. Lisa ini wal ma'ruf yang diberikan kepada orang yang meminta dan orang-orang yang kesulitan tapi tidak minta-minta, ya. Yang minta maupun yang tidak minta, gitu, ya. Jadi yang mau diberikan kepada orang-orang fakir, baik yang minta, ya, ada yang memang minta, ya, ada yang menahan diri, dia menjaga murahnya, dia tidak meminta, tapi sesungguhnya dia butuh, maka jangan nunggu diminta baru dikasih, tapi memang diberikan, ya. Memang bagusnya memang dikelola oleh amil, ya, sehingga pembagiannya lebih merata, ya. Kalau masing-masing bagi sendiri boleh juga, ya. Cuma takutnya nanti ada yang numpuk-numpuk, ada yang nggak kebagian, ya. Tapi kalau amil kan dia jangkauannya untuk semuanya, ya. Seperti zakat fitrah juga begitu. Zakat fitrah boleh diantar sendiri, tetangga atau mana saudara, tapi supaya lebih merata bagusnya melalui amil, ya. Makanya ada amil zakat, ya, supaya pembagiannya lebih merata. Kemudian ayat yang lain, ut min awalihim, ambillah dari harta mereka. Berarti ini tugas amil, ya. Nah, ini dasarnya ini ambil, berarti jangan nunggu diantar, jemput. Setidaknya kalau tidak mengambil dari musakinya, dimulai dari mengantar pada
mustahiknya, ya. Jadi kalau amil hanya nunggu muzaki datang, terus diterima, terus dibagi, terus mustahiknya diundang, ya. Jadi amilnya diem aja gitu ya, itu kurang, ya. Yang bagus memang zakat itu dibaginya itu bukan dipanggil, tapi diantar. Dan di kampung saya seperti itu, ya. Korban diantar, zakat, jadi sudah dikemas kalau plastik pakai apa ya, langsung kunci ya, pakai ya, pemanas itu langsung. Yang besar mau pakaian yang pakai ini, pakai jahit. Dan kemudian ada gerobak, kadang-kadang mobil bak gitu ya, itu kemudian keliling, ya dibagi. Nah, tentu itu lebih bagus ya, artinya orang-orang miskin itu tetap dijaga kehormatannya, ya. Karena kalau datang apalagi antri, ya, udah begitu bagiannya juga dikit, ya. Kasihan, ya. Jadi yang bagus kalau memungkinkan, ya. Yang bagus lagi menjemput dan mengantar, ya. Jadi dia keliling menjemputin, ya. Kemudian nanti diantar kepada mustakimnya, ya. Oh itu lebih keren lagi, ya. Kita yang sudah jalan itu baru zakat fitrah, ya. Mestinya ada rutinitas, ya, penjemputan zakat, terutama adalah zakat mal, ya, zakat mal. Sehingga mungkin kalau sudah bagus gitu ya, udah terpetakan ya muzakinya. Nah, mestinya masjid punya data ya. Oh di Makassar ini daftar muzakinya ada 100 atau 50 kan ya. 50 berarti yang lain kan mustahik ya. Yang 50 ini muzaki. 50 kan enggak banyak ya kalau di komplek ini didatangi kan lama ya. Ya kalau capek ini pakai potong lah. Assalamualaikum ya. Nah, dan apalagi kalau 50 itu jadwal zakatnya beda-beda ya. Mungkin bulan ini hanya 5 ya. Berarti misalnya si bulan jatuh temponya adalah bulan Januari. Ternyata bulan Januari hanya 5. Berarti panitia zakat hanya datangi 5 jemput ya. Assalamualaikum. Satu rangka yang kedua mengingatkan sudah dengan jadwal Bapak bulan ini jatuh tempo zakat mal. Ya. Oh ya. Atau kalau sudah tidak perlu pakai apa rekening ya, berarti tinggal pakai SMS ya, atau pakai WA gitu ya. Ya. Jadi bukan harus mesti mengatakan nggak berarti apa-apa, tapi mengingatkan gitu ya. Sesuai dengan data di kami bahwa bulan ini, bulan Januari atau bulan Rojab adalah jatuh tempo zakat mal Bapak ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rekeningnya ya, gitu. Jadi maksudnya kita ambil kesimpulan dari ikut ambil, berarti ada proaktif dari ambilnya ya. Ambil dan ambil ya. Ambilin ya. Min awalihim, dari
harta mereka, sodakoh atau zakat. Ya, ini jadi zakat, sodakoh atau infak itu istilah umum. Ya, ada infak wajib atau sodakoh wajib namanya zakat. Ada yang sunnah namanya infak atau sodakoh atau ibadahnya. Tutorium agar sodakoh itu mensucikan mereka waktu zakin dan mensucikan tutorir bersama mensucikan dan membersihkan mereka dengan sedekah itu. Ya, memang ini ada dua, mensucikan dan membersihkan, karena memang yang dibersihkan memang dua. Satu, hartanya itu sendiri bersih dari sesuatu yang bukan milik kita. Jadi itu harus dikeluarkan. Kalau dicampur jadi campur sesuatu yang bukan milik kita, nanti kita makan jadi kita makan hak orang lain, gitu ya. Jadi supaya tidak tercampur maka disisihkan. Yang kedua, membersihkan hati kita, ya, termasuk adalah dari sifat pelit, sifat rakus, sifat cinta dunia yang berlebihan. Baik, jadi zakat ini ya memang kemudian menjadi ibadah kolektif, ya. Jadi tidak menunggu kesadaran individu masing-masing, tapi ada lembaga. Kalau pemerintah Islam berarti ada departemen atau kementerian zakat. Ya. Nah itu nanti di bawahnya, itu kemudian yang bertugas untuk menarik zakat. Ya. Sehingga menjalankan zakat ini nggak suka-suka zakat, suka-suka nggak zakat, nggak bisa begitu. Di dalam ajaran agama kita, ketika kita menjadi seorang muslim, maka wajib hukumnya membayar zakat. Kalau nggak mau dipaksa, ya kalau nggak mau zakat ya jangan jadi orang Islam. Ya, kalau jadi orang Islam harus zakat, karena itu rukun Islam. Ya, harus sholat, harus zakat, puasa juga harus puasa. Ya, maka di dalam negara Islam nggak boleh orang Islam boleh pada nggak puasa. Nah, itu pemerintahnya harus menurunkan polisi dan untuk patroli sampai nggak puasa, tangkap penjara. Ya, iya. Atau di taksir, ya, di rasa dulu, besok jangan diulang lagi. Sekarang pusat 10 kali, ya. Besoknya awal lagi, ya, tambah, ya. Kalau nggak cerah juga ya penjara. Bisa begitu, ya. Cuma negara kita kan bukan negara kafir. Ya. Kalau negara Islam maka sholat wajib dan dikontrol oleh negara. Tugas negara itu fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu meringkas tugas negara ada 3. Ya, yaitu pertama mengarahkan, mengkondisikan, memfasilitasi seluruh rakyatnya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan itu tugas negara. Ya. Termasuk fasilitas masjid ini ya harus ada peran negara. Ya. Kalau tidak ada masjidnya, negara yang membangun. Yang pertama. Kemudian alladzi at'amahum min ju', yang kedua mensejahterakan masyarakat, mengenyangkan perut mereka, ya. Memberikan MBG, ya. MBG itu ada masalah juga. Tapi prinsipnya, intinya bahwa tugas negara adalah mensejahterakan masyarakat supaya tidak ada yang kelaparan.
mengamankan, mengenyangkan dan mentakwakan. Baik, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara, yang terjaga dari kebakhilan hatinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi kalau masih menyimpan bakhil berarti rugi, ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang hatinya bersih dari penyakit bakhil, ya. Oleh karena itu 3 hal yang merusak kehidupan kita, ya. Nabi mengatakan salasun muhlikat. 3 hal ini kalau dipelihara, tersimpan di diri kita, itu akan merusak kehidupan kita dunia akhirat. 1, syuhun muto, penyakit pelit yang dipelihara, ya, yang diikuti, ya. Kemudian yang kedua, al-ijab ala nafsi, ya, ujub atau sombong, ya, penyakit sombong, ya. Yang yang ketiga, sukun muta, al-ijab ala sebenarnya apa ya? Nanti PR. Ya, nanti disusulkan, ya, kalau udah komplit-komplit, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dipelihara dari kekiran hatinya, faulaika humul muflihun, beruntung yang hatinya itu bersih dari sifat kikir, ya. Semoga kita tidak tersimpan sifat kikir, ya. Karena yang rugi, yang akan celaka, yang akan sengsara adalah kita sendiri, ya. Walau makanatil akhlaq al-fadilah mukasibatun atau mukasibatan binau'in minariyadho wa tarbiyah, ya. Ketika akhlak mulia itu terbentuk, ya, melalui riyadho itu hasilnya olahraga, ya. Tapi riyadho ini kalau dalam tasawuf itu latihan, ya, latihan melatih diri untuk menjadi orang yang lebih baik, ya. Ada riyadho, ya. Atau suluk, pernah dengar suluk, ya. Nah, itu juga riyadho juga. Suluk itu trap atau tangga atau jalan menuju kesempurnaan takwa. Wa tarbiyah, dan pembinaan atau pendidikan, ya. Artinya akhlak yang mulia itu tidak ujuk-ujuk, tapi terbentuk melalui latihan, penguatan terus dilakukan, ilmu-ilmu yang terus dikuatkan, ya. Fa'inna muslim yang malu ala tanmiyatil khuluqil fadil alladhi yuridu an yatakhallaqa bihi bi iradi khatirihi ala ma warada bisyari. Jadi maka seorang muslim, dia akan melakukannya untuk menumbuhkan akhlak yang mulia pada hatinya, pada dirinya, yang dia inginkan untuk dia tumbuhkan dalam dirinya. Dia melakukan usaha bi iradi khatiri ala ma warada fi syar'il hakim, ya, dengan memasak atau menyiapkan hatinya, membuka hatinya, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, oleh syariat, ya, min targhibin fi dzalikal khuluq, ya, yang berupa targhib itu motivasi terhadap akhlak itu. Wa targhibin min diddihi, dan
eh, sebaliknya kewaspadaan terhadap kebalikannya daripada akhlak yang dermawan berarti pelit. Ya. Walitan yatikul kisah fi nafsi, maka untuk menumbuhkan akhlak dermawan di dalam dirinya, ya ifu qalbu muta'ammilan mutadabbiran ala mithli qouli ta'ala, maka yakin itu kayak tetap ya, berarti dia berkomitmen, beriltizam ya, hatinya itu terus merapat untuk menerima pesan-pesan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, muta'ammilan, merenungkan, mutadabbiran dan mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ya, ini terakhir ya, kita renungkan. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari sebagian, nggak harus semuanya, sebagian saja, dan juga sebagiannya kecil, dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Berinfaklah, segeralah berinfak. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian itu mendatangi seseorang di antara kalian. Fayaqula, sehingga dia kemudian berkata, Rabbi, ya Rabb, laula akhartani, duhai sekiranya engkau tunda ajal kami, ila ajalin qarib, barang sebentar saja, biar sehari nggak apa-apa. Fa'as-sadaqah, agar aku bisa bersedekah. Jadi pingin ketika seseorang itu sudah meninggal, dan kalau boleh dibolehkan memperpanjang usia barang sehari, maka yang akan dilakukan adalah bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Berarti orang yang tidak bersedekah padahal ada uangnya, punya uang, dan tidak bersedekah, maka itu adalah amalan atau kelalaian yang paling disesali. Ya, hanya kelalaian dari beramal, padahal amal dengan bersedekah itu paling mudah, tapi tidak dilakukan, maka itu menjadi kelalaian yang paling disesali. Ya. Kalau sholat kan ada tenaganya, ada pakai ya wudhu, pakai jalan ke masjid, ya ada effortnya. Tapi kalau bersedekah itu kan kalau uangnya ada kan kan. Nah, apalagi kalau sekarang itu nggak perlu datang, Mas. Antum punya rekening kan? Ada. Atau apa? Ya ada yang ada yang minta, boleh kan? Boleh ya. Terus kasih ya. Nah, kasih. Nah, ketika kita mau bersedekah, yang tadi ditanya itu memang temannya yang mungkin ada kurang gitu ya. Itu dapat rekeningnya, ya pas dia dapat gajian, dapat rezeki, kirim ya, misalnya 50.000 atau 100.000. Mas, ini ada sedikit rezeki, semoga bisa diterima dengan, semoga bermanfaat ya, bisa diterima dan bermanfaat. Nah, nggak usah kemana-mana, itu kan mudah ya, mau sambil aja ini bisa. Jadi nggak ada tenaga, nggak perlu apa biaya ya, biayanya ya. Nah, para jemaah sekalian, maka ketika amalan yang paling mudah itu kemudian tidak dilakukan juga, padahal hartanya ada dan banyak, nah itu menjadi penyesalan yang luar biasa. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa
Baik para jemaat sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya sebelum terlambat. Ya, mari kita berinfak ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Mungkin rezekinya pas banyak, berinfaknya agak banyak ya. Mungkin pas rezekinya agak sedikit, tetap berinfak sesuai dengan kemampuan ya. Yang jelas nanti di surat di ayat lain Allah mengatakan fisarra alladzina yunfikuna fisarra wadh-dharra. Orang-orang yang berinfak tidak hanya waktu lapang tapi juga ketika waktu sempit. Sarra ketika luas, lapang, melimpah ya. Dharra ketika kekurangan, kesulitan, terbatas rezekinya, tapi tetap berinfak walaupun sedikit. Ya, jelas mentalitas berinfak ini harus kita bangun sehingga selalu kita berinfak. Ya. Berinfak masjid, berinfak kepada tetangga. Ya. Nah kemarin ini pas Desember itu ada hari disabilitas. Disabilitas, ya. Disabilitas. Ya, artinya orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang ada masalah, ya. Ya mungkin nggak bisa jalan, mungkin nggak bisa melihat, mungkin nggak bisa makan, ya. Jadi dia bisa jalan, bisa lihat, ya, atau utuh, cuman rezekinya nggak ada, ya nggak ada kerjaan, ya itu sama saja yang perlu dibantu. Ya. Nah, para jemaah sekalian, ya, kalau mentalnya sudah ada, insya Allah tidak sulit mencari orang yang akan menerima. Ya. Sangat banyak saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk kita bantu. Kita mulai dari kecil-kecil lah, kita bawa barang beras 1 liter untuk 2 liter nggak apa-apa ya. Ya itu bagi yang dia menerima itu mungkin bagi kita nggak seberapa, 1 liter itu kan paling 10.000 ya. Nah, tapi dia senang sekali. Baik para jemaah sekalian, ini masih panjang dan nanti insyaallah kalian ada yang mau disampaikan? Udah Ustaz. Saya pernah mendengar pendapat kalau memberi kepada mohon maaf misalkan pengamen yang apakah itu termasuk mendukung dia untuk, apalagi sekarang banyak macamnya ya seperti manusia silver lain-lain itu. Apakah itu termasuk mendukung dia terus mengerjakan itu gitu. Sehingga bisa dikatakan salah juga kalau kita terus memberi kepada yang katakanlah yang seperti demikian gitu. Bagaimana pendapat? Tergantung niatnya, ya. Ya. Kalau memang antum tidak nyaman ya dengan penampilan orang itu ya, orang silver atau atau bertato tapi minta ya, dan kita kayaknya lihatnya penampilannya begitu ya. Kalau memang kita nggak serp dengan orangnya dan tidak ingin memberi, ya harus memberi ya. Tapi tidak usah mengata-ngatain apa ya. Tapi kalau kita tetap memberi ya, mungkin siapapun yang minta dengan cara apapun ya, kita memberi bisa ya tetap positif tergantung pada niatnya. Saya sendiri kalau melihat kalau di bis ada pengamen dan maksa gitu, saya malah nggak kasih. Ya. Tapi kalau sopan dan memang dia sebetulnya memang dia itu pekerjaannya dan nggak punya pekerjaan yang lain, ya kita kasih. Tapi kalau kayak maksa dan ngancem gitu ya.
Artinya orang begitu jangan dikasih jalan. Gitu. Yang ngancem kalau perlu sebis itu nggak perlu masuk, dia kapok nggak macam-macam lagi. Gitu. Ya, itu artinya hak kita ya, untuk mengatur uang kita dan untuk memperbaiki orang lain ya, dengan cara kita ya. Jadi kalau serasa kita memberi nanti justru dia tambah parah ya keburukannya ya, jangan beri ya. Tapi kalau ngamen ya, di kampung ini kan kadang-kadang kita sebel juga ya. Karena pikiran kita orang muda kuat ya. Tapi itu kan belum tentu betul juga. Bisa jadi dia memang muda kuat, tapi memang nggak ketemu pekerjaan. Ya, apa salahnya kalau kemudian kita kasih juga? Ya, jadi ngasih aja. Ya. Kecuali memang jelas-jelas ada kejahatan yang kalau kita beri menjadi jangan diberi ya gitu. Baik, memang ada relatif, contohnya bisa macam-macam, nanti disesuaikan ya. Yang penting jangan memberi karena terpaksa, karena terancam, karena nggak enak, karena itu tidak jadi apa semuanya. Kalau nggak enak nggak usah masuk ya. Jadi memberi harus karena Allah, karena kita ingin membantu dia, ya. Gitu. Jangan kalau merasa terancam, merasa tertekan, nggak usah memberi, ya gitu. Ya itu saya gitu ya. Jadi kalau lihat orang yang normal dan tidak sangat kelihatan bahwa dia melakukan kejahatan ya, kita bisa memberi siapapun ya. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum